Indeks HAM 2025 menata orientasi pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Indeks HAM adalah studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipol dan 5 indikator pada variabel hak ekosop yang selanjutnya diturunkan menjadi 50 sub-indikator. Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1 hingga 7 yang menggambarkan nilai 1 sebagai upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk, serta angka 7 menunjukkan upaya pemajuan HAM yang paling baik. Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber dan expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi. Indeks HAM 2025 mencatat bahwa komitmen pemajuan HAM dalam 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo berada pada skor 3,0 yang berarti turun sebesar 0,1 poin dari Indeks HAM 2024 yang membukukan skor rata-rata nasional sebesar 3,1. Regresi ini mengartikan bahwa setelah Presiden Prabowo melakukan distraksi melalui institusionalisasi HAM di awal masa pelantikannya untuk meyakinkan publik tentang arah pemajuan hak asasi manusianya, Presiden Prabowo justru melakukan disorientasi melalui beragam kebijakan yang kontraproduktif dengan pemajuan hak asasi manusia. Rendahnya skor rata-rata nasional dalam Indeks HAM 2025 ini mencerminkan bahwa implementasi dari komitmen memperkokoh hak asasi manusia sebagaimana asta cita pertama pemerintahan Prabowo Gibran belum teruji dalam 1 tahun kepemimpinannya. Skor keseluruhan Indeks HAM 2025 dikontribusi oleh variabel hak ekosop yang membukukan skor lebih besar dibanding hak sipol, yaitu sebesar 3,2 pada hak ekosop dan hanya sebesar 2,8 pada hak sipol. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada alarm serius dalam penikmatan hak, terutama pada ranah sipil dan politik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Berikut skor pada 11 indikator dalam Indeks HAM 2025. Hak hidup 3,1. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak hidup sejatinya masih menjadi catatan kritis setiap masa pemerintahan, baik dari segi regulasi maupun potret aktual di lapangan. KUHP yang baru saja disahkan menjelang akhir tahun 2025 belum juga menjadi instrumen yang menguatkan penghormatan terhadap hak hidup dengan belum menetapkan standar yang lebih tinggi bagi penghormatan hak mereka yang terancam pidana mati. Catatan ICGR menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 116 orang yang berada dalam deret tunggu. Lamanya waktu deret tunggu ini menambah beban psikologis maupun fisik terpidana mati dan menyebabkan terpidana mati rentan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi di dalam tempat penahanan. Extrajudicial killing juga menjadi bentuk perampasan hak hidup yang masih ditemukan di sepanjang tahun 2025. Kasus pelindasan Afan Kurniawan oleh Brimob Polri, penembakan Ilyas Abdurrahman oleh TNI AL di Banten, pembunuhan Abdal Wandikbo di Nduga Papua, hingga penembakan oleh kepolisian yang menyebabkan kematian warga sipil di wilayah pertambangan Rata Totok Minahasa Tenggara merupakan catatan kritis yang menebalkan fakta bahwa upaya perlindungan dan penghormatan negara terhadap hak hidup masih sangat lemah. Kebebasan beragama berkeyakinan sebesar 3,2. Komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan toleransi dalam Asta Cita 8 ternyata hanya menjadi janji yang nihil pemenuhannya sepanjang 1 tahun kepemimpinannya. Tidak banyak upaya koreksi dan progresi yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi stagnasi atas penghormatan KBB, baik pada level regulasi maupun tindakan nyata pemerintah. Restriksi terhadap pendirian tempat ibadah dan melakukan kegiatan ibadah, pembatasan untuk mengekspresikan simbol dan identitas keagamaan, lemahnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas agama, menguatnya konflik berbasis agama, hingga stagnasi pada level regulasi merupakan rangkaian kegagalan negara untuk menjamin penghormatan atas kebebasan beragama berkeyakinannya. Stagnasi inilah yang membawa kondisi KBB di Indonesia pada Indeks HAM 2025 hanya membukukan skor sebesar 3,2. Hak memperoleh keadilan sebesar 3,1. Maraknya represi terhadap pembela HAM menjadi salah satu potret buruknya jaminan keadilan dan perlindungan para pembela HAM. Setidaknya 3.000-an orang
telah ditangkap oleh polisi sebagai buntut dari peristiwa demonstrasi 25 hingga 31 Agustus 2025. Di tengah berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang lahirnya Kementerian HAM sebagai organ baru, lembaga ini juga tidak banyak mengambil langkah signifikan, baik dalam upaya pemulihan atas pelanggaran HAM yang diwariskan oleh kepemimpinan Presiden Jokowi, maupun melipat gandakan upaya dalam menginisiasi pemajuan HAM untuk 5 tahun mendatang. Absennya kehadiran Kementerian HAM dalam berbagai kasus pelanggaran HAM sejatinya semakin menguatkan fakta bahwa Kementerian HAM hanyalah sekedar institusionalisasi HAM yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk mendistraksi publik dan membangun persepsi bahwa Presiden memiliki komitmen kuat dalam pemajuan HAM tanpa memastikan lembaga ini benar-benar bekerja secara optimal sebagai ujung tombak dalam menjalankan tanggung jawab negara di bidang hak asasi. Dalam 1 tahun kepemimpinannya, alih-alih melawan impunitas dan memaksimalkan upaya dalam pemenuhan keadilan transisional, negara justru tidak memiliki komitmen dalam mewujudkan right to truth dan right to justice sebagai bagian dari konsep transitional justice dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat. Pemberian gelar pahlawan bagi Presiden Soeharto dan penulisan ulang sejarah melalui Kementerian Kebudayaan menjadi bentuk bagaimana negara berupaya melakukan pemutihan dosa masa lalu dengan menihilkan hak atas keadilan. 4. Hak atas rasa aman sebesar 3,2. Rentetan konflik berkepanjangan di Papua yang terjadi semakin mengancam keamanan warga sipil. Per 1 Januari hingga 28 November 2025, Komnas HAM menerima setidaknya 60 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua. Intensitas kekerasan dari kontak senjata telah menimbulkan ketakutan kolektif serta trauma berkepanjangan yang memaksa warga meninggalkan kampung halamannya. Tantangan terbesar lain dalam menghadirkan rasa aman selain konflik Papua adalah memastikan turunnya angka kekerasan terhadap perempuan. Data monitoring Simfoni PPA menunjukkan bahwa dari 22.512 kasus yang terjadi sepanjang 1 Januari hingga 3 Desember 2025, 84% korban diantaranya adalah korban perempuan. Tidak hanya perempuan, negara belum sepenuhnya hadir untuk menjamin rasa aman terhadap anak. Bahkan, sebanyak 61% korban kekerasan dari 23.969 korban justru didominasi oleh korban anak. Tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan ini menuntut pemerintah untuk terus melipat gandakan upaya dalam menjamin ruang aman bagi setiap warga negaranya, terutama perempuan dan anak. 5. Hak turut serta dalam pemerintahan sebesar 3,0. Progresi dalam upaya menjamin peluang partisipasi masyarakat secara inklusif melalui pesta demokrasi dikukuhkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU 22/2024 yang diputus pada Januari 2025. Putusan MK ini menjadi langkah untuk memutus hegemoni partai dalam presidential threshold yang selama ini justru didominasi oleh partai-partai besar dan syarat akan politik transaksional. Progresi lainnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 169 PUU 22 tahun 2024 tertanggal 30 Oktober 2025 yang menegaskan bahwa pengisian keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR harus menjamin keterwakilan perempuan secara proporsional adalah harapan baru untuk memastikan perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan. Namun demikian, di samping kedua putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif tersebut di dalam meningkatkan partisipasi dalam pemerintahan, kritik terhadap hak turut serta pemerintahan muncul ketika penempatan militer dalam jabatan sipil telah mengurangi peluang partisipasi masyarakat sipil untuk turut serta dalam mengelola sektor-sektor publik. Kebebasan berekspresi dan berpendapat 1,0. Dalam 1 tahun kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap kontraproduktif terhadap upaya dalam menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal ini dibuktikan dengan penurunan skor pada indikator ini sebesar 0,1, yaitu hanya pada angka 1,0 di tahun 2025 ini. Aksi demonstrasi dalam 4 gelombang besar, yaitu Indonesia Gelap di Februari, penolakan revisi Undang-Undang TNI pada bulan Maret, peringatan Hari Buruh di bulan Mei, dan tuntutan riset Indonesia telah menunjukkan bagaimana rendahnya kualitas freedom of expression sekaligus masifnya upaya-upaya pengerdilan ruang-ruang sipil.
Sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2025, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia juga mencatat adanya 60 kasus kekerasan jurnalis di media, baik dalam bentuk intimidasi, teror, dan serangan digital ke website dan akun sosial media, di mana sebagian besar serangan diduga dari institusi alat negara yaitu militer dan kepolisian. Represivitas terhadap warga sipil saat gelombang demonstrasi, intimidasi terhadap ekspresi kritik dan sukatani, hingga patroli siber terhadap pendiri platform edukasi digital Malaga Project telah menunjukkan bahwa upaya pembungkaman tidak hanya menyasar pada kelompok jurnalis, namun juga lebih luas dan lebih masif kepada siapa saja, terutama mereka yang dinilai memiliki pengaruh besar dalam memberikan dan memantik kritik publik, membentuk opini masyarakat, ataupun menggerakkan solidaritas sosial. Hak atas kesehatan. Penurunan skor sebesar 0,1 pada hak atas kesehatan telah menjadi refleksi masih perlunya upaya perbaikan yang menyeluruh dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, kompleksitas permasalahan tata kelola program pemenuhan kebutuhan gizi, belum meratanya pelayanan kesehatan yang memadai, hingga tercerabutnya lingkungan hidup yang aman dan bersih menjadi wujud rendahnya komitmen negara dalam mewujudkan hak atas kesehatan. Laporan Badan Gizi Nasional mengungkap bahwa dari total kasus 441 kasus keracunan pangan nasional, sebanyak 211 kasus atau setara dengan 48% diantaranya adalah keracunan MBG. Dalam hal jaminan atas lingkungan hidup yang aman dan bersih, Indonesia justru termasuk ke dalam peringkat 2 sebagai negara dengan tingkat deforestasi terparah menurut World Population Review. Bahkan, perubahan luas hutan Indonesia akibat deforestasi pada tahun 2025, yaitu setara dengan 22,28% dengan sawit dan tambang sebagai sektor penyumbang deforestasi terbesar Indonesia. Data Map Biomas Indonesia mengungkap bahwa laju deforestasi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara meningkat sekitar 3 kali lipat dalam 10 bulan terakhir, sehingga diduga kuat telah berkontribusi pada bencana banjir bandang yang terjadi pada bulan November 2025. Hak atas pendidikan sebesar 4,4. Memastikan akses pendidikan untuk anak-anak Indonesia masih menjadi tantangan utama bagi pemenuhan hak pendidikan. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkap bahwa ada 3,9 juta anak tidak bersekolah. Angka ini merupakan jalan panjang pemenuhan hak atas pendidikan ketika banyak anak justru dihadapkan dengan realitas keterbatasan biaya sekolah, paksaan untuk mencari nafkah, mengurus rumah tangga, hingga pernikahan dini sebagai faktor-faktor dominan penyebab anak putus sekolah. Tantangan lain adalah memastikan bagaimana pemenuhan pendidikan yang inklusif, di mana data Komisi Nasional Disabilitas menyebut bahwa 26% dari sekitar anak yang tidak bersekolah tersebut adalah disabilitas. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 PUU 22 tahun 2024 yang menegaskan pembebasan pemungutan biaya pendidikan SD hingga SMP menjadi satu bentuk progres yang memperjelas mandat konstitusi untuk pendidikan bagi setiap warga negara. Sekalipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut meninggalkan jejak pekerjaan yang mesti ditindaklanjuti sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi. Penataan ulang dan restrukturisasi prioritas kebijakan fiskal dengan menempatkan prioritas perluasan partisipasi pendidikan dasar dan perluasan aksesibilitas serta akomodasi terhadap pendidikan yang inklusif menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan setiap warga negaranya. Hak atas pekerjaan 3,4. Capaian skor pada indikator hak atas pekerjaan dalam Indeks HAM 2025 yaitu sebesar 3,4 atau turun sebesar 0,1 dari Indeks HAM 2024. Program koperasi desa yang diluncurkan Presiden Prabowo untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan menjadi upaya negara untuk pemenuhan hak atas ekonomi. Sekalipun tingkat pengangguran telah mengalami penurunan dari 4,91% pada bulan Agustus 2024 menjadi 4,76% di Februari 2025, namun BPS mengungkap bahwa masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak sehingga dengan terpaksa menerima pekerjaan yang apa adanya dan bahkan tidak sesuai dengan bidang pendidikan, keterampilan, maupun latar belakang sosialnya.
BPS juga mencatat ada peningkatan pekerja anak dari 1,01 juta pekerja anak menjadi 1,27 juta anak untuk usia 5 hingga 17 tahun. Dari segi keselamatan, jumlah kasus kecelakaan kerja juga masih sangat tinggi, di mana Kemenaker merilis data terbaru bahwa total kasus kecelakaan kerja di Indonesia ialah sebanyak 462.241 kasus. Hak atas tanah 1,6. Catatan Aman mengungkap bahwa setidaknya sekitar 2,8 juta hektar wilayah adat telah dirampas, dan proyek strategis nasional menjadi salah satu penyebab semakin meluasnya perampasan wilayah adat di Indonesia. Mulai dari rencana PSN Merauke hingga rencana penetapan Pegunungan Meratus menjadi taman nasional, menjadi wujud ancaman perampasan adat oleh negara. Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria menyebut bahwa dalam semester pertama di tahun 2025, sedikitnya terdapat 114 konflik agraria yang berdiri di ribuan hektar yang menyasar ribuan keluarga terdampak. Ketimpangan penguasaan tanah juga masih menjadi catatan merah bagaimana negara belum sepenuhnya hadir dalam menjalankan reforma agraria secara menyeluruh. Data KPA juga mengungkap bahwa 17,25 juta keluarga petani hanya menguasai tanah di bawah 0,5 hektar dengan pendapatan harian sebagai petani guram hanya sekitar Rp50.000. Dari sekitar 70 hektar total non-hutan, sekitar 30 juta hektar diantaranya dalam bentuk HGU dan HGB oleh sekitar 3.500 perusahaan. Alih-alih menambah lahan bagi petani gurem sebagai bagian dari program ketahanan pangan, program swasembada pangan dengan pendekatan militeristik yang digalakkan oleh negara telah menunjukkan bahwa negara tidak menjawab persoalan tanah secara tepat dan justru menghadirkan potensi ancaman baru dengan kehadiran militer yang memantik bertambahnya konflik agraria di masyarakat. Untuk itulah, Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk oleh DPR RI pada Oktober 2025 mesti menjadi langkah serius untuk mengakselerasi penyelesaian sengketa agraria dan pelaksanaan reforma agraria. Hak atas budaya. Konflik agraria, terutama yang terjadi di atas tanah adat, tidak saja menjadi bentuk perampasan terhadap wilayah adat, namun juga berdampak terhadap akomodasi praktik budaya masyarakat adat. Banyak ritual-ritual adat yang akhirnya tidak lagi dapat dilakukan akibat proyek-proyek pembangunan yang dilakukan di atas wilayah adat. Dalam menjalankan amanah konstitusi untuk memajukan kebudayaan nasional, Indonesia hingga tahun 2025 telah memiliki lebih dari 2.200 warisan budaya tak benda, 16 warisan budaya di antaranya tercatat di UNESCO. Upaya ini diperkuat oleh hubungan diplomatik Presiden Prabowo dengan beberapa negara, di antaranya Korea Selatan, Belanda, dan Prancis untuk meningkatkan kolaborasi strategis dalam pemajuan kebudayaan. Tidak hanya dalam hal budaya, hubungan diplomatik yang dilakukan ini mesti dimaknai sebagai ikhtiar untuk mengakselerasi program-program di bidang ekonomi, politik, dan pertahanan. Kepemimpinan Presiden Prabowo di tingkat global telah menuntut kecepatan para menteri sebagai eksekutor kebijakan untuk menguatkan langkah-langkah pemajuan HAM. Di tingkat nasional, pemerintah mendanai program Dana Indonesiana sebesar 456 miliar sebagai instrumen untuk menjamin, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan nasional. Implementasi atas penggunaan dana ini mesti diawasi untuk menjamin bahwa mandat konstitusi untuk memajukan budaya benar-benar dijalankan dengan optimal.